Kisah nyata ini terjadi beberapa tahun lalu, saat saya berada di Gunung Sanggabuana, Karawang. Saat itu suasana gunung begitu sunyi. Kabut turun perlahan menutupi jalur setapak. Sementara angin dingin bergerak pelan di antara pepohonan. Di tengah suasana itu, hadir seorang lelaki tua. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. Pakaiannya sederhana, seperti petani gunung pada umumnya. Ketika saya bertanya siapa dirinya, ia menjawab pelan. Amuk Murugul. Orang-orang memanggil saya Mbah Ulon. Beliau kemudian bercerita bahwa dirinya adalah keturunan Prabu Susuk Tunggal, penerus kerajaan Sunda yang dahulu berpusat di Banten Girang. Dalam kisah yang disampaikannya, ia pernah menjadi seorang patih pada masa lembur Pakuan, atau yang dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Ketika Sri Baduga Maharaja memimpin kerajaan. Malam itu, Mbah Ulon banyak bercerita tentang perjalanan kerajaan Sunda, tentang kepemimpinan, dan tentang awal mula runtuhnya Pakuan Pajajaran. Menurut Mbah Ulon, Sri Baduga Maharaja adalah sosok raja yang adil dan sangat mencintai rakyatnya. Namun seorang pemimpin, sebijaksana apapun, bisa melakukan kesalahan ketika mulai menjauh dari nasihat orang-orang yang tulus menjaganya. Mbah Ulon menceritakan bahwa anak-anak raja sejak kecil dididik lahir dan batin di Kamandalaan yang berada di wilayah Sumedang dan Sukabumi. Mereka dijauhkan dari kehidupan istana agar belajar hidup sederhana, memahami rakyat, dan dibimbing para resi supaya kelak siap menjadi pemimpin yang bijaksana. Menurutnya, dari sekian banyak anak raja yang dididik, akan terlihat siapa yang paling layak menjadi penerus tahta. Para resi selalu menanamkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya dipilih karena keturunan, tetapi karena kesiapan jiwa dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Namun keadaan kerajaan mulai berubah ketika bangsa asing datang menawarkan kerjasama perdagangan dan pertahanan kepada Pajajaran. Mbah Ulon mengaku dirinya berkali-kali mengingatkan Sri Baduga Maharaja agar berhati-hati terhadap pengaruh dari luar kerajaan. Menurutnya, kerjasama tersebut berpotensi menimbulkan perpecahan dengan wilayah bawahan seperti Cirebon dan Banten. Bukan hanya dirinya sebagai patih yang memberi nasihat, para resi kerajaan pun menyampaikan hal serupa. Mereka meminta agar kerajaan lebih memperkuat persatuan wilayah sendiri dibanding terlalu bergantung kepada pihak luar. Tetapi menurut Mbah Ulon, saat itu Sri Baduga Maharaja lebih banyak mendengar orang-orang di sekitar istana. Karena merasa jalan pikirannya tidak lagi sejalan dengan kerajaan, Mbah Ulon beberapa kali mengajukan pengunduran diri sebagai patih. Pengunduran diri pertama ditolak, yang kedua juga ditolak. Hingga akhirnya pada pengajuan ketiga, Sri Baduga Maharaja mengabulkannya dengan satu syarat. Jika suatu hari kerajaan membutuhkan dirinya, maka ia harus bersedia kembali. Mbah Ulon menyanggupi syarat itu. Namun sebelum pergi, ia berkata kepada raja,
Saya akan kembali jika kerajaan mampu menemukan keberadaan saya. Sejak saat itu, Mbah Ulon meninggalkan Pakuan Pajajaran dan menetap di Gunung Sanggabuana. Di sana ia hidup sederhana, bertani, dan mengajarkan masyarakat sekitar cara bercocok tanam. Waktu terus berjalan. Situasi Pajajaran semakin tidak stabil. Pertentangan dari wilayah bawahan semakin kuat. Sri Baduga Maharaja mulai sepuh, dan kepemimpinan diteruskan oleh Prabu Surawisesa. Dalam keadaan kerajaan yang mulai goyah, pasukan dikirim untuk mencari Mbah Ulon agar kembali membantu kerajaan. Namun menurut kisahnya, walaupun ia melihat pasukan kerajaan melewati wilayah tempat tinggalnya, tidak ada satupun yang berhasil menemukan dirinya. Salah satu kisah yang paling menyentuh yang disampaikan Mbah Ulon adalah tentang seorang rakyat yang pernah dihukum mati karena dituduh melakukan pembunuhan. Saat itu kerajaan yakin orang tersebut bersalah. Hukuman pun dijalankan. Namun beberapa waktu kemudian, pembunuh yang sebenarnya berhasil ditemukan. Mendengar kenyataan itu, Sri Baduga Maharaja langsung memanggil istri dan anak dari rakyat yang telah dihukum mati tersebut. Raja meminta maaf secara langsung. Bukan hanya itu, makam rakyat tersebut dipindahkan ke dekat area keraton dan dirinya diumumkan sebagai seorang pahlawan. Anak dan istrinya diberikan tempat tinggal serta jaminan hidup dari kerajaan. Menurut Mbah Ulon, itulah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin sejati. Berani mengakui kesalahan ketika kebenaran telah terbuka. Di akhir pertemuan, Mbah Ulon mengatakan bahwa runtuhnya sebuah bangsa bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena pemimpinnya mulai menjauh dari nasihat orang-orang yang tulus mengingatkan. Dan dari kisah itu saya belajar bahwa seorang pemimpin bukan hanya harus kuat dan berani, tetapi juga harus rendah hati untuk mendengar masukan demi kebaikan rakyatnya.